Kali ini apa ya? Untuk materi ini ya, yang dijelasin Pak Tanto tadi udah ada di live-nya, silakan diambil. Nah, kali ini kita akan coba ini ya, buat struktur halaman gitu ya, buat struktur halaman. Jadi teman-teman kembali buka ini ya, buka Sublime, kemarin buka jalankan SAM servernya ya, jangan lupa Apache-nya diaktifkan, kemudian kita buat folder baru di SAM htdoc ya, di htdoc, kemudian teman-teman buat baru sini pertemuan 10. Dua sasaran yang diterima. Pertemuan 10. Menyelesaikan saran YouTube. Kemudian buka Sublime-nya. Oke, di sini saya tarik ya, teman 10 dan tarik sini. Nah. Kemudian kita buat file baru. Materi lah, materi. Ya, file baru. Ya. Kemudian teman-teman simpan dengan nama indeks ya. Untuk apa namanya? Menerangkan materi kita nyapu. .php. Silakan. Ini ya. Dan seperti biasa juga HTML. Yang kita buat halaman web aja lah judulnya. Uploadnya juga kita kan agak lama tuh ke Google ke YouTube. Oke, di sini simpan, kemudian tampilkan ya seperti biasa. Ini ketik localhost. Pertemuan ke-10 ya. Nah. Ini format dewek yang lagi print di sini. Di sini teman-teman buat berapa file lagi ya? Kita buat 3 file lagi. Yang penting ini untuk aksennya. New file, save. Teman-teman buat di sini misalnya header aja ya, header. Karena kan kita titik PHP. Karena kan nanti kan diambil tuh. Kemudian kita save. Buat 2 lagi. New folder dan simpan dengan nama misalnya konten titik PHP. Kita save. Dan yang terakhir teman-teman buat 1 file lagi dengan nama footer titik PHP ya, begini ya. Nantinya kita akan menerapkan yang latihan kita 9 kemarin. Nah, jadi ada header kita include-kan di atas, kemudian di tengahnya ada konten, kemudian footer. Kita coba aja di sini ya. Kita buat PHP, kita include-kan ini, include header titik PHP. Kemudian sini kita buat include lagi konten titik PHP dan kita include-kan yang terakhir ini ya, footer. Include footer titik PHP. Oke, kita save. Kemudian sebagai contoh mungkin kita isi aja kata header ya sini. Cek aja supaya dapat diakses. Kemudian di bagian konten juga kita buat itu konten. Save. Di save-nya di sini kita buat konten. Footer ya, footer. Melo pelatihan juga. Footer. Simpan. Kemudian kita tampilkan yang indeks ya. Konten kreator. Konten 6. Iya, teman-temannya. Tampil ya.
Berarti yang kita include-kan tadi di sini ada di Jadi, bagian header, Toshiba. kemudian di bagian konten, kemudian di bagian footer. rota dulu. Nah, setelah Ya, itu rota dipecah. di bagian body saya ingin Kan sebuah tinggal halaman kita besar, dong. kita buat sebuah div. Tinggal ini Ini. lagi lah. Kemudian kelasnya saya mau buat Tinggal efektifnya itu kan dari kelas berapa kemarin? container. Nah, kemudian di dalam kontainer saya mau buat Nah, yang kelas lagi. itulah yang efektif Div. kita olah. Yang kita kasih nama kelasnya header. Dan sini saya buat satu div kembali Itulah bukti kamu. dan Tinggal kelasnya saya Pak, kasih cepetin, nama Pak. kamu bawa satu. konten. Jadi kamu ada bukti bahwa kamu memang Yang terakhir Ya. div, kemudian kita kasih nama kelasnya footer, gitu ya. Oke, kita save. Nah, sebenarnya kan kita kan berdasarkan kaitan. Sampai sini bisa dipahami ya? Maaf, Pak. Cepatnya, Ya. Pak. Cepat ya, Bi. Sebenarnya buat Iya. ini Kami sebelum ketinggalan, Pak. setelah Oh iya, oke, oke. Sampai mana nih yang belum dipahami, Bi? Itu Pak, kelas Tadi- pentingnya itu, Pak. Kalau ini kan kalau orang sudah di dalam Ya, tadi Ini saya yang buat tadi, Pak. beberapa file nih ya. Ada index, tinggal merubah ada tahunnya aja. header, ada konten, Nah, ada ya footer, Bapak kan, Bapak tinggal sama merubah ini ya. tahunnya aja. Dasar Bapak apa? Ke sini bisa ya, diikutin Kalau ya. mau kayak gini kan Bapak tambahin Iya. dikit. Kemudian nanti Video apa kan. setelah ini saya mau buat CSS-nya Tinggal beda-beda pengembangan. nih. Jadi teman-teman tambahkan 2 file lagi. Tambahkan 1 file di sini ya. Simpan dengan nama, ya, tampilan Jadi kalau Jadi, untuk flag CSS. aja, Nah, untuk jangan latihan ambil kali ini dua. saya akan buat gabungan dari semua latihan kita ya. Dari yang kemarin sampai hari ini. tampilan pertama untuk Ini CSS, kemudian nah, ini aja 1, 2, 3. udah sampai sini bisa ya, Bi ya? Karena kan anak ketemu kakak kelas. Yang lain Bisa, ada Pak. pertanyaan? Belum. Yang lain? Kita ngikutin? Gus, Bisa Pak, bisa Pak. Yulianto bisa ya? Iya saya ikutin terus. Hmm? Saya ikutin. Sekarang Pak. Lagi ngikutin, oke. Bagus, mana Bagus? Bagus ada hadir. Ada dulu, Pak. Gimana Gus? Bisa ngikutin Gus? Bisa, Skala Pak. kecepatan ini aja Gus ya, di break aja ya. Kita apa ya? Kita takutnya keasikan gitu kan. Kalau Ilham saya yakin bisa nih namanya. Ya Ham ya. Prian gimana? Prian bisa ngikutin? Heru? Iya, Pak. Bisa, Pak. Saya. Heru. Iqbal mana Iqbal nih? Masih ngikutin Pak? Bisa Bal? Bisa Pak? Ketik suaranya Bal. Oke, berarti udah bisa ngikutin semua ya. Saya mau buat rencana gini nih. Di indeks ini saya mau buat suatu halaman yang ngikutin dari ini ya, dari header, konten, sama footer. Kayak gini. Di header ini nanti saya masukkan ya, ini ya include header di dalam sini, konten sama footer. Sama kita ini dulu untuk CSS-nya. Coba sini ya. Nah, kita includein CSS di dalam sini. Seperti kemarin, caranya apa? Kita klik link, kemudian href-nya kita tampilin dengan tampilan titik tab. Ya, dengan link ini kan kita ini ya. Jadi kalau Kita sudah menghubungkan dipecah itu, kita sudah nampak tuh. Oh, CSS yang terpisah ya. semester 1. Gunanya apa ya? Supaya tidak ribet aja. Jadi kalau kita buat CSS-nya di sini, lebih panjang codingnya. Kalau bagus sih dipisah-pisah kayak gini. Materi itu dengan Oke. body of the
you have Oke, di sini kemudian kita save dan kita tampilkan, I will see your kita refresh ya. engine you give from the Setelah itu saya ingin setiap include ini berada di setiap device masing-masing. Ini header berarti di each of include the vocabulary for you. caranya ketik PHP, kemudian teman-teman includein bacaan Itu include masih ini umum, bisa di copy, yang engine ya di apa cut masih aja lah. umum, tapi nanti ngambil lagi kata-katanya yang lebih karena Kemudian ini go juga to the well, di bagian konten. pirate, next Kita buat PHP dulu, kemudian propeller, kita next footer, kalau di komputer kita umpamanya buat browsing, PHP, kemudian kita komputer, inputin file, ini ya, meeting, application, pasti. kan itu vocabulary-nya itu yang kita ambil Dan kita simpan. masih umum. Sampai sini bisa diikutin ya. Record, Dan bisa deh, masih gampang. Nah, ini kita refresh. join, Ya, udah ada nih. kan? Dengan header, konten, Well, sama apa bagian nanti well of footer. pirate. Apa perbedaan? Di bagian header, roda. kita mau apa nih? Bagusnya Ya kan? tampilan dulu deh ya. Sama-sama adanya Pak. Ukuran width dulu. Kita tampilan di CSS-nya. Adanya kalau Saya mau akses yang ini ya, akses kontainernya. Kalau Media sebuah kelas, kita titik rodanya. kontainer, Itu ada perbedaan kan maknanya. Brick, kontainer, brick, teman ini burung, bukan kita atur. Misalnya kita apa? mau buat width-nya KR itu breaker. Breaker itu apa bendanya? 800. Bendanya Ya, untuk 800 bekerja. PX. Save. Ini berapa kan KPK Kita TKR? refresh. Kemudian teman-teman bisa kasih misalnya Ini Mr. Hadi Master. Kemudian kita ini ya, yang kontennya lagi kita buat di sini. Komputer. Oke, Mr. header. Raw. Misalnya. Nah, kita misalnya apa nih? Kita mau kasih TKR. padding ya. Kalau yang kemarin hasil Padding 10 PX. yang gemuk. Ya, Session juga TKR. satu lagi konten ya. Konten buat padding juga. Tapi ingin ada jaraknya ya. Kalau ini Pak Master, 10 kalau coding, kalau footer, dengan bahasa ATM, padding 10 X. Set begini dan kita tampilkan. Ini ya, udah ada gini. Ya lebih enak kita coba pakai warna deh. Misalnya latar belakangnya yang besarnya warnanya, yang mana ini? Backgroundnya kita buat warna Of the ini ada mission pen. set. Ini kita refresh. Enggak, yang kemarin aku nak dikirim tuh listen play tuh. Promet. Ini kemudian Tidak. kalau ingin merubah warnanya saya biasanya sih klik kanan sini. Yang mana? KIKD yang kemarin. Dan jujur drive buka. Kontainer udah kita ganti, warnanya mungkin Baru kita ganti. Iya, karena sudah disimpan di situ, jangan simpan di komputer. Kalau simpan di komputer nggak akan ketemu, Warnanya karena kita dia ganti. tempat penyimpanannya itu di komputer kan. Kamu mati, bapak nggak bisa lah ngakses gitu. Nah, makanya disimpannya di Nah, kita copy, taruh sini ya. Kita ganti warnanya. Google Drive-nya. Simpan di situ, nah nanti kerja di siapa yang mau masuk ke situ, yang dikasih akses. Bapak, kamu, bapaknya kan, nah berdua lah kerjakan di situ. Ini ya. Mungkin untuk pengaturan CSS teman-teman bisa lihat aja misalnya Bukan kayak dikirim contoh filenya, apa bukan. yang lainnya. Tapi
Kita taruh dulu di Ini. mana posisi naruh. Kemudian saya pengen di File-nya, bagian header tempatnya ini mana? lebih panjang Taruh di sedikit. sini, di Google Drive. Teman tambahkan misalnya sini Dibuka dulu, jangan filenya dikirim. X-nya 200. Dibuka dulu, ada dibuka, kirim. Tab Send siapa yang mau dimasukin. Iya, 200. Di bagian headernya ada sekitar 200 px. Biar lebih sedikit berwarna, kita mainkan aja dulu warnanya ya. Kita tambahin sebuah background. Contoh aja misalnya backgroundnya apa nih? Green aja ya, contoh aja. Kita rubah lagi. Jadi simpan Google Drive. Oke, save. Kita refresh. Ini ya, nah, ini bagian atasnya. Kemudian kontennya kita kasih ukuran juga. Kita kasih ukurannya coba 500 saja. 500 px. Kemudian footernya 100. Ini 100. Oke. Yang konten kita kasih warna backgroundnya blue ya. Nanti kita cocokkan bagian luar aja. Save. Dan kita refresh. Ada bagi ya di ujung kanan atas. Intinya gitu. Nah, tahu Header. Di bagian konten. Kemudian di bagian bawahnya footer. Kemudian kita cocokkan aja warnanya. Nah, kita ambil dulu untuk bagian header nih. Header warna hijau. Mungkin kita mau ganti. Jadi klik namanya. Teman-teman klik aja di sini. Dan misalnya kita mau tampilnya agak biruan gini deh. Ini lebih bagus. Ya. Kita copy dan kita pastikan sini. Bagian headernya warna biru. Kita save dan kontennya saya pengen warnanya ini aja lah ya, putih aja agar tab kita refresh. Kemudian yang bawahnya bagian footer biru, footer belum dikasih warna ya. Buat background, coba dicontoh aja dulu. Step dan kita refresh. Sini. Oke. Ini kayaknya terlalu besar. Maunya saya kecil sedikit untuk bisa rubah sini bagian pin 80. Save. Ini kita refresh. Nah, oke ya. Kita tutup. Ada. Kita mau buat tulisan besar ya di atasnya ini. Di bagian header, jadi teman-teman pergi ke bagian headernya sini. Nah, gini. Dan buat H1. Tab. Dan nama websitenya. Misalnya namanya website kita. Kita gitu. Kita save. Dan kita refresh. Nah, ya. Supaya tulisannya ke tengah, teman-teman bisa atur di bagian CSS-nya, bagian header. Misalnya kita mengatur warna huruf ya, kayaknya warna hitam kurang cocok, lebih bagus warna putih. Nah, teman-teman kasih aja codingnya color warna putih, dengan warna putih ya tahu warna putih. Atau kalau tidak mau pakai kata ekstra-nya, teman-teman bisa ketik aja white, putih juga jadi.
yang kita refresh. Dan kita buat tulisannya agak sedikit ke tengah. Ini teman ketikkan teks LGN. Dan klik enter. Oke. Ya, website kita. Ini konten. Kemudian puternya lagi nih. Kita buat misalnya di puter itu tulisan aja lah. Tulisan menggunakan sebuah P. Sebuah tulisan www. Itu mood apa? .com misalnya, contoh ya. Kita save. Kita refresh. Ini besar. Kecilin semua aja deh. Save. Yang kita ketengahin juga di bagian ini. Footer, teks LGN, center. Kita refresh. Ini ya, kira-kira seperti itu. Ini contoh simpel aja ya. Kemudian dari sini, ini indeks sudah ya, ada kita ada header, kemudian ini, kemudian di bagian header ini saya mau nambahkan menu, menu ya, menu itu ya menu, tambah sini menu. Kita buat halaman baru aja supaya lebih memahami ya. Kita buat namanya menu titik PHP kayak gini. Nah, save. Kemudian teman-teman bisa gunakan arep gini. Ini misalnya menu home. Kemudian garis A lagi. Ini misalnya menu profil. Yang garis lagi. A lagi, tab. Ini misalnya menu profil, menu about. About. Oke, kita simpan. Kemudian kita refresh. Nah, ini tampilannya. Oh, belum tampil menunya ya. Oke, kita cek. Oh, di sini nih, belum kita include sebuah menu. Ya, include-nya sama ya. Teman-teman bisa langsung ngetik double klik di double seperti ini atau ketik di bagian bawahnya. Misalnya di sini. Include menu titik HP. Kita save dan kita refresh. Ini ya, ada menunya. Ada home, ada profil, ada about. Profilnya tulisannya salah. Ini deh, siapa? Profil. Kirim ke WA Bapak. Save. Alamatnya, alamat itu. Oke, sih kita Itu kan ada simpan. tuh, alamat ini. Nah, gini ya. Sampai sini bisa ya diikutin? Coba lihat apa programnya dulu Pak. Codingnya dulu. Jadi Lihat codingnya dulu sebentar. kurang jelas suara Julianto. Coba lihat codingnya dulu. Bentar. Oh, coba tulis codingnya. Yang bagian mana nih? Indeksnya? Iya, Ini ya. benar Pak. Ini saya mau buat halamannya tadi ada berapa nih ya? Ada indeks, ada menu, ada tampilan di CSS, ada header, ada konten, ada footer.
Ada pertanyaan, Udah. Juli? Udah. Saya? Udah. Habibi gimana, Bi? Kita ngikutin? Bi? Iqbal gimana, Bang? Aman, Pak. Aman. Oke, sip. Bagus. Tidak ada ya. Oke, kita lanjutin lagi. Oke, menu. Berarti kita udah punya tampilan nih. Sederhananya dari sebuah website sederhana ya. Supaya dia ke tengah ini, saya agak lupa nih apa sintaksnya CSS-nya. Coba kita cari di bagian contoh-contoh aja dulu ya. Soalnya saya mau cari di CSS. Ada di bla bla bla. Ah, nih. Coba kita copy ini. Kemudian kita pastikan di bagian CMS. Ini kita refresh. Nah, ini ya. Jadi dia ke tengah-tengah. Karena saya tidak hafal juga nih. Tapi kalau waktu kita gunakan kita paham, oh margin right, marginnya auto. Margin kiri kanannya berarti auto. Auto kan adanya di tengah-tengah. Ya, dan kita buat sebuah, ini kayaknya terlalu tinggi ya. Kita kecilkan aja, ya satu halaman. Di bagian konten itu jadi 300, headernya 150. Kita save dan kita refresh. Nah ya, kira-kira pas lah gitu ya. Bagian header di sini, bagian konten, kemudian website. Oke, nantinya kita akan buat 3 halaman ya. Ada home, ada profil, sama ada about. Kita tambahkan lagi 3 halaman. 2 halaman lagi ya, karena home-nya ya home, profil, about. Kita tambahkan lagi 3 halaman kembali. Ini klik kanan, new file, kita save. Misalnya ini untuk halaman home. Titik, save. Ini kita buat aja tulisannya halaman home. Dan kita buat lagi file lagi, new, kemudian kita save. Kita buat namanya profil. Titik PHP. Save. Kita buat tulisannya halaman profil gitu. Save. Dan satu lagi kita buat dengan nama about. Save. Dengan nama about titik about titik PHP. Kita save. Kita buat tulisan aja halaman about. Kita save. Dan kita udah punya home, profil, about. Nah, kemudian kita ini modifikasi bagian menu. Nantinya ini ya, nantinya kalau kita klik home, dia akan pindah ke home.php. Nanti kalau kita klik profil nih, kemudian dia akan pindah ke bagian profil.php. Dan kalau kita kliknya about, dia akan pindah ke bagian about. Itu referensinya di sini ya, di bagian menu. Menu ini belum kita kasih alamat linknya, harapnya masih kosong. Nah, baru kita isi nih. Kalau home, kalau kita ingin perginya ke bagian home.php, nah teman-teman ketikkan di situ home.php. Ini juga teman-teman ketikkan profil.php. Dan di sini teman-teman ketikkan about
titik PHP app. Jadi kita refresh. Ini ya. Kalau kita klik home, ini halaman home ya. Kemudian kita klik profil, ke profil, kemudian ketik about, kita ke about. Nah, kalau kayak gini, kita sudah punya ya home, profil, sama about. Tapi repotnya, kalau kita ingin dari home ke profil, kita harus kembali ke sini lagi. Ya kan? Simpelnya gimana sih? Nah, simpelnya kita copy aja halaman indeks ini setiap di halaman home, profil, sama about. Supaya ini, nah, kita coba dulu nih. Indeksnya, copy nih. Kita copy, kemudian kita pastikan di bagian home, ini ya. Tulisan home-nya anggap di sini. Halaman, nah, ke bawah ini boleh deh. Kita buat pakai P aja. Tab, dan di profil, Ctrl A, kita pastikan hanya di bawah sini juga kita tulis P, halaman, profil, kita save. Ini di bagian about, kita copy juga yang indeks tadi, kemudian kita tambahkan tulisan di sini. Halaman, about, nah gitu, save. Di sini bisa diikutin ya. Indeks tadi saya copy di home, copy di profil, copy di about. Kita refresh. Nah, waktu kita klik home, nah dia akan tampil di home. Klik profil, akan tampil di bagian profil. Klik about. Sampai sini ada pertanyaan? Bal? Belum, Mbak. Belum ya, Ilham. Iqbal, paham, Bal? Paham, Pak. Paham. Bagus, ada lagi ya? Cepet banget, Pak. Cepat ya, Gus ya. Aduh, kejar dong, Gus. Iya. Masih simpel sih, Gus. Rahil bisa ngikutin, Rahil. Oke, dari sini ya. Sampai sini ada pertanyaan tuh enggak nih? Kalau ada pertanyaan saya lanjut lagi nih. Gas, Pak. Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Yang lain? Habibi? Ketinggalan, Pak. Soalnya sinyal keluar masuk. Aduh, Bi. Cari sinyal agak bagus, Bi. Nebeng di Alfamart. Iya, Pak. Sering nggak bagus sinyal. Gimana, Pak? Alfamart, Indomaret. Kan wifi-nya bagus. Kami di Sabak, Pak. Di Sabak. Di Sabak kan ada Alfamart juga, Bi. Atau ke kantor Nggak ada, Kominfo. Pak. Sayangnya ada, Pak. Ke kantor Kominfo sekalian. Itu, Pak. Mantap, Pak. Kuat sinyal kalau situ memang, Pak. Ya kuat kan situ kan? Masuk di kantor Kominfo. Bagian belakang kan gratis tuh. Iya, Pak. Cuman setengah jam dari rumah, Pak, ke kantornya. Tapi bisa dipandang lah, Bi. Nanti rekaman juga ada sih. Penting ngikutin. Nah, diikutin. Oke, kalau Pak. sudah Nanti- ini kan rekaman Iya. ditonton kembali. Jadi besok saya materinya kayaknya nih padat nih untuk besok nih. Ini yang simpelnya nih. Besok kita udah mulai masuk ke ini kasus ya, buat perpustakaan. Oke, yang lain sudah ya? Siap, Pak. Siap.
Kemudian kita masuk ke sini nih. Sebelum kita lanjutin sini, teman-teman mau bisa buka yang lama dulu seperti ini. Yang ini pertemuan ke-9, pertemuan ke berapa kemarin ya saya tes? Ya, pertemuan ke-8. Ke-8 yang di bukan ini. Ini bukan pertemuan ke-8, pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 yang 7-nya 67. Nah, situ saya nyontohkan gini ya. Saya nyontohkannya dolar. Ini kan saya buat satu buah form. Kemudian di bawahnya saya buat satu buah inputan nilai ya, kemarin itu. Kemudian untuk nangkapin inputan ini, kemudian saya buat satu variabel namanya $n. Dan saya tangkap variabel dari nilai ini. Karena dia ngirimnya pos, maka saya tangkapnya juga dari $pos. Gitu. Ini. Kemudian saya tangkap name-nya, nilai. Ini step, kita jalanin. Oke, kemarin ya, pertemuan local cost, pertemuan ke-6. Di lesson latihan 6 bagian 7. Ini dia. Nah, nih kalau gini kan teman-teman perhatikan kemarin ya. Indeks nilai tidak didefinisikan ya. Jadi waktu sebelum kita klik submit ulang ini, sampai klik ulang ini, berarti nilai posnya ini 0, makanya di bagian ininya error. Jadi teman-teman bisa gantikan tulisan ini seperti ini, ganti dengan modelnya jadi seperti ini. Nah, gini. Nilai N, tulisan iset, kemudian $pos, nilai $pos. Ini. Artinya ini codingnya mengecek apakah pos nilai itu ada nilainya atau enggak. Kalau ada nilai maka ditampilkan kosong aja. Jadi tidak ditampilkan keterangan ini ya, error. Nah, coba kita jalankan kembali. Nah, belum simpan nih. Save. Dan kita refresh. Ini ya, tidak ada lagi. Kita mau buatnya 4, diulang 4 kali. Jadi cara pengetikannya seperti ini nih. Dan ini juga nanti kita gunakan di bagian halaman kita tadi. Sebelum itu teman-teman harus memahami ini dulu. Kalau formnya saya buat pos, maka ambil nilainya juga menggunakan pos. Sebenarnya form itu ada 2, satu lagi namanya get. Tulisannya get. Save. Ini saya refresh. Biasa saja. Ini ya. Saya kasih 2. Perhatikan ya. Pas saya ulang. Ini si 2, misalnya 4 atau 2, boleh. Nah. Teman-teman perhatikan di sini. Ini bedanya kalau pos tadi, dia tidak nampilkan ini. Nilai sama dengan 4. Tapi coba saya ulang ya. Kalau metodenya saya ganti pos. Kita save. Kemudian ini kita refresh. Oke, kita refresh. Ini sama ketika angka 4, kemudian klik ulang, apa ya?
Di sini nilai 4-nya itu tidak disebutkan. Kalau kita ganti ininya jadi get, kita save, kemudian kita refresh di sini. Kita ketikkan 4, kita klik ulang. Nih ya, apa ya? Nilainya 4. Kalau post tadi, nilai yang ini tidak dicantumkan. Itu bedanya kalau misal menggunakan get. Kalau form kita menggunakan get, kita ngambilnya juga menggunakan get. Ini juga kita ganti jadi get. Bedanya udah tahu ya tadi. Kalau post itu tidak nampilkan nilainya di sini. Kalau misalnya get, nampilkan nilainya sini, apa yang dicari. Ini juga kita buat get. Kita save, kemudian kita refresh yang tadi. Kita klik 4 tadi, dan kita hitung ulang. Ini ya, sama. Hasilnya sama. Cuma perbedaannya, waktu kita menggunakan post, ini tidak ditampilkan. Ya, ketika tidak ditampilkan. Nah, yang saya inginkan itu gini loh. Karena dia menggunakan get, kita tidak perlu lagi menggunakan click and form. Contoh gini nih. Karena kita buat latihan 6, PHP nilainya 4. Coba saya ganti ini jadi 10. Kemudian saya enter. Nah, perhatikan ya. Kita tidak perlu lagi ngetiknya di sini. Kita ngetiknya di sini nih. Kalau kita ganti jadi misalnya 100, kemudian kita enter. Nah, jadi juga 100. Nah, ini dilakukan tanpa memasukkan nilai di sini ya. Kita cuma mengolah di bagian atas ini. Nah, cara ini bisa kita praktekkan untuk ini. Untuk halaman ini. Nah, kalau sekarang kan tipenya ini kalau kita klik home, maka dia kan akan menampilkan halaman home yang sama persis dengan halaman indeks. Sama nih, banyaknya sama. Padahal yang beda cuma bacaan yang ini aja. Ini ya halaman home-nya. Harusnya kan cuma halaman home aja yang tampil. Nggak perlu nge-reload seluruhnya. Sama juga nanti di profil gitu juga. Repotnya apa? Misalnya nih, kita mau ganti beberapa bagian, jadi misalnya di halaman web kita ganti web apa gitu ya. Nah, kalau kita punya halamannya ada 100 yang kayak gini, terpaksa kita ngopi ulang, kopi sini, kopi di sini, kopi di sini. Nah, karena kita udah paham teknik ini bisa kita terapkan di bagian menu sini. Nah, caranya gimana? Pertama, kita buat dulu di bagian menunya. Tulisannya home, teman-teman ganti jadi kayak gini. Index, titik PHP, kemudian tanda tanya, sama ya, seperti yang di mana tadi. Nih, halamannya, kemudian variabelnya yang kita kirim, buat itu. Anggaplah variabel yang kita kirim itu M gitu. Sama dengan kita ini juga kita ganti. Index titik PHP, tanda tanya M sama dengan profil. Paham ya, maksudnya yang ini kita melakukan get seperti ini, tapi yang nangkapnya menggunakan halaman. Ini juga kita ganti index titik PHP yang tanda tanya sama dengan M, kemudian kita buat sama dengan about.
enaknya teman-teman buat ke bawah aja lah. Gitu. Nah, apa ya? Index, home, index, profil, index, about. Kalau sudah gini, kita tinggal nangkap nih. Kalau M-nya bernilai home, maka arahkan ke sini. Kalau M-nya bernilai profil, maka arahkan ke halaman profil. Jika M-nya bernilai about, maka arahkan ke about. Nah, caranya di mana? Di bagian, nah, kita buat, nah, kita masukkan di bagian konten aja. Sini, kita buat di sini sebuah percabangan ya, pengetesan apakah ini mengetes nilai yang tadi sini. Buat PHP ini, kemudian teman definisikan dulu untuk mengambil variabelnya. Dia ada report, saya copy aja contohnya gini. Di pastikan sini. Ini dolarnya misalnya kita pakai dolar M ya. Dolar M tadi kita ngambil nilai yang kita kirim adalah nih M. M ini kita ambil sini. Get M. M. Ini juga M. Nah, oke. Kita save. Kemudian kita coba aja dulu. Kita echo dolar M. Dan teman-teman refresh di bagian yang tadi. Indeks ya, di bagian indeksnya. Pertemuan ke-10. Ya nih. Buat home ini ya, masuk ya. Home, nah dia ngambil ini. Ambil home ini, kemudian tampilkan di sini. Nah, karena kita sudah dapat, kita tinggal ngarahnya aja. Nah, misalnya kita buat sebuah percabangan nih. If dolar M sama dengan maka include-kan ke home titik PHP. Tab, ini kita refresh. Nah, jadi nyampur aduk ya. Karena si home tadi masih kita copy paste. Kalau gini, teman tidak perlu copy semuanya, tinggalin aja isinya home. Ini tidak perlu lagi. Nah, tinggal ngisi, misalnya di situ sekedar P gitu ya. P halaman home. Oke, step. Ini kita refresh. Ngambek ya. Kita klik yang baru. Alphas pertemuan ke-10. Enter. Kita klik home. Ini ya, betul ya, halaman home. Atau kita mau pakai default ya, default. Jadi kalau misalnya perginya belum ada nilai variabel ini, maka dia perginya ke home. Kita masuk ke bagian konten kembali. Buat sini LT. Kurung include home. Home titik PHP. Tab.
kita hapus juga ininya. Ya, langsung dari pertemuan 10. Ini ya, masuk ke home. Kita masuk profil. Si home. Karena apa? Karena profilnya belum ada. Kita tambahin di bawahnya sini. Else if kondisinya, kita copy aja yang ini. Jadi kita copy dan kita pastikan di sini. Menjadi profil. Yang sini kita include-in. Kalau misalnya M-nya bernilai profil, maka perginya ke bagian include profil. Titik PHP. Jadi repot, kita copy aja satu lagi untuk about. Kita copy, pastikan. Kita buat jarak. Ini yang dua, profil sini kita buat about. Ini juga about. Titik PHP. Kita simpan, save, dan kita refresh. Wah, ini profil jadi macam gini. Karena dia masuk-masuk gitu ya. Kita tutup aja. Kita perbaikin dulu halaman profilnya. Samain aja ya, karena kita sudah ngikutin di bagian konten jadi seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi menulis seluruh halaman ini. Kita hanya perlu menuliskan seperti ini aja. Menginkludkan yang beda di bagian ini. Nantinya di bagian konten. Jadi kontennya itu sebuah percabangan. Jika home-nya ini, M-nya bernilai home, maka dia yang diinkludin di dalam indeksnya di bagian konten, maka halaman home. Nah, kalau misalnya nilai home M-nya tadi itu profil, maka yang diinkludin profil. Ini kita tidak perlu lagi nulis sebanyak ini. Kita copy, misalnya buat aja, misalnya P, halaman profil. Ini ya, halaman profil. Dan yang outputnya kita perbaikin juga. Ini tidak perlu lagi, sebanyak ini kita buat, kita delete, kemudian kita buat misalnya P aja. Halaman about. Oke, kita save. Ini kita buat lagi. Localhost pertemuan ke 10. Enter. Ini ya. Teman home, profil, about. Ini ya. Balik ke home lagi, profil, about. Nah. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang perlu ditanyain? Tanya Pak. Nah ya silakan Ham. Itu Pak yang tadi mendapatkan nilai M itu Pak. Itu apakah dari indeks tadi Pak asalnya? Nilai M-nya ya? Ini kan harusnya kan kalau M ini kan apa? Setahu saya kalau iset atau mengambil ini kan harusnya menggunakan form kan Pak. Ini tadi kok nggak ada formnya kok tetap bisa? Menggunakan? Biasanya kan kalau misalkan get atau post itu kan di form kan Pak ya. Ini tadi kan hyperlink itu kok tetap bisa Pak. Oh, coba perhatikan di sini loh. Nah, perhatikan sini. Tadi kan saya di awal tadi saya jelaskan sedikit nih ya tentang apa itu get. Di mana nih? Get tadi. Nah, sini. Ini saya refresh dulu. Di 6 ya.
Kita refresh gini. Nah, ini ya. Ini kan misal saya isi 4, kemudian saya ulang. Ini kan menampilkan gini ya, tulisan latihan 6. Nah, kita copy kayak gini. Yang ini, nilai yang 6 ini. Pasti ini. Nah, kan sama aja nih, Am. Sama kan? Ya, Pak, sama. Nah, jadi nilai yang ini, anggap aja ini sebuah get, jadi nampilin M. Jadi kita manipulasi gitu. Jadi penulisan ini, coba saya buat dulu gini aja deh. PHP, ya, atau di bagian ini saya buat aja gini ya. Nah ini sama mungkin di sini saya buat aja di bagian formnya gini deh. Sebuah href, kemudian saya pastikan alamat yang tadi. Alamat yang sama ya, alamat 6, nilainya saya buat 10 aja langsung. Ini klik data. Klik baru 10. Ini ya. Nah, tab, kemudian ini saya refresh lagi. Nah, karena ini get, kita tidak perlu masukkan ke sini. Kita sudah buat alamat yang sama. Saya klik sini, otomatis dia mengulang. Dengan nilai yang kita rekayasa. Nah, kelebihan dari get ini, kita bisa buat seperti ini. Tanpa buatan inputan. Kalau post tidak bisa dibuat seperti ini. Kalau post kan kita tidak bisa tahu beberapa variabel yang dikirimnya, berapa parameter yang dikirimnya. Tapi kalau modelnya get, parameternya nampak. Karena parameternya nampak, kita bisa copy aja alamat ini. Dan kita variasikan nilainya. Toh sama di ujung sini kan kita tinggal ngambil get. Dengan link seperti ini aja, kayak gini nih, link model get tanda tanya, kemudian kirim variabelnya, parameternya, kemudian samanya 10, maka itu sudah dianggap get. Tanpa kita menggunakan form. Jadi paham deh ya? Iya, Pak. Terima kasih, Nah, Pak. gitu ya. Maka dari teknik ini banyak beberapa CMS ya, terutama kalau mau pernah pakai Lokomedia itu biasanya mereka buatnya seperti ini. Biasanya seperti ini supaya tidak makan banyak halaman. Nah, coba yang di awal tadi kan saya buat nih, setiap satu halaman saya copy seluruhnya, kemudian saya pastikan di bagian home, kemudian saya tambahkan, padahal katanya cuma sedikit. Nah, masalahnya apa? Masalahnya kalau kita merubah di bagian indeks, maka seluruh bagian harus kita rubah. Tapi kalau yang modelnya sudah seperti ini, gunakan ini, mengincludekan, dan apapun yang kita rubah di sini akan berubah ke setiap tempat sini. Ini cuma include di bagian konten. Nah, sama nanti untuk project kita di data perpustakaan besok, sistem ini nanti saya pakai. Misalnya ada data inputan data perpustakaan, data anggota. Nah, kita tinggal nyusun aja. Ada kontennya, kemudian menu. Di konten ini kita tinggal ngatur, misalnya variabel yang dikirim, parameter yang dikirim home, perginya kemana, variabel anggota, perginya kemana. Berarti tinggal di bagian ini kita cuma ngetik, kita tidak perlu lagi mengetik dari HTML sampai penutup HTML. Kita ngetik bagian dari indeksnya saja. Kalau kayak gini kan kita ngetik di bagian kontennya. Misalnya di profil nih, saya buat satu tabel gitu ya. Tabel. Terus PR. CD. Ini saya mau buat nama. CD. Dijual.
kan sini. Misalnya saya mau buat satu foto di sampingnya ya, di samping enggak samping. Ini jadinya seperti apa? Kita set dulu, kemudian kita tampilkan. Yang profil. Atau saya mau buat dua nih. Ini kemudian untuk samping sini fotonya. Kita buat di sini, untuk buat jadi buat sini foto lagi. Yang tadi ya, kemarin itu gambarnya kita copy aja. Temuan di gambar 9, gambar taruh di dulu, pasti kita pakai gambar, tidak bagus juga gambar ini ya, tidak apa-apa, kita pakai yang koala ini contoh. Kita pakai berarti gambar garis miring hewan, garis miring koala di buat width-nya 100 step. Ini kita buat di bawahnya boleh. TR Nah, itu ya. Saya bisa dipahami ya. Home, balik home, profil, about. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Index. Tidak, Pak. Paham ya, Bi ya? Luar biasa. Insya Allah paham, Pak. Paham. Bagus, Gus. Ketinggalan udah diiniin, Gus. Mumet, Pak. Mumetnya di mana, Gus? Bingung. Banyak cepet nih, Yan. Cepet. Aduh. Nanti ditonton lagi ya, Gus. Iya, Pak. Tapi kalau mau nanya, tanyain aja, Gus. Lah bingung, Pak, sudah. Saya jabarin lagi ya. Misalnya, tadi saya buat indeks. Ini indeks ya. Kemudian, saya buat beberapa halaman nih. Ada home, ada profil, ada about, ada header, ada footer. Yang di menunya, menu. Masih ini saya include di dalam header. Isi menu ini. Memang agak bolak-balik sih. Tapi asik loh, Gus. Iya, Pak, tapi bingung, Pak. Memang, Pak. Bingung, Pak. Ini coba pahamin pelan-pelan kami, Pak. Oh iya, saya buka dari indeksnya ya, Bi ya. Yang Iya, di Pak. bagian indeks yang kira-kira enggak paham yang mana, Bi? Kalau indeks insya Allah sudah paham, Pak. Paham ya. Jadi di indeks ini kan ada beberapa include-an. Pertama saya include header, berarti dia include di bagian ini halaman header ya. Iya, Pak. Include menu berarti dia include ke halaman menu. Konten ini ada juga include, berarti include ke halaman konten. Jadi apapun yang isi konten ini akan tampil di bagian konten. Nah, terus di bagian footer, saya include-in footer. Nah, ini footer sini. Nah, apapun yang saya ketik di sini akan tampil di bagian indeks di bagian footer. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, soalnya ini nanti jadi tugas ini ya, kamu kirim ke LMS. Kalau tugasnya belum bisa ngirim, Pak. Soalnya yang lain tuh masih banyak ketinggalan isinya, Pak. Kayak di tampilan apa itu masih belum dibuat, Pak. Oh, yang bisa aja kirim dulu. Oke, ini Pak.
Nanti saya buat apanya ya, asesmen ya di LMS-nya. Kemudian teman-teman buat harus bagusnya sih lebih baik dari ini sih, harapan saya sih. Nah, saya buatnya abal-abal aja. Ya minimal di home-nya itu mau tampilin apa gitu ya. Di profilnya mau nampilin apa gitu. Di botnya nampilin apa. Nanti kirimnya di LMS ya. Tampilannya sama codingnya. Ini tugasnya sudah saya jelaskan ya di sini. Nanti teman-teman buat yang seperti ini. Kemudian kalau udah selesai, screenshot aja. Screenshot pertama codingnya. Coding home gimana? Codingnya ada berapa buah nih ya? 1, ini berapa nih? Hitung sini aja deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 ya. Ada indeks, ada menu, ya. Jadi ada apa nih? Ada about, content, footer, header, home, index, menu, profil, tampilan. Jangan lupa. Besok saya harapkan yang gambaran kecil atau template lah, saya bilang template ini teman-teman bisa paham semua. Supaya besok kalau misalnya saya agak cepat, teman paham alurnya gitu. Saya tidak perlu balik lagi ke sini. Yang di indeks tadi udah bisa dipahami ya, Bi ya? Insya Allah bisa, Pak. Nah, bagus di indeks, Gus. Gus. Bisa Pak, insya Allah. Kalau menu Pak bisa dijelasin ulang Pak. Yang bagian mana Gus? Menu Pak. Menu. Iya Pak. Oh ya, kita masuk menu ya. Di menu ini saya buatnya yang bagian mana yang tidak paham nih Gus? Habibi. Ini Pak yang bagian nomor 2 itu tadi Pak. Nomor 2. Indeks ini. Bentar. Ini dia tadi terhubungan Pak, cuman dibuat dipisah-pisah Pak ya kan Pak? Ya awalnya kan saya buatnya kayak gini nih Bi. Saya buat A, kemudian saya tab. Yang saya isi jadinya kan gini dulu di awalnya kan. Saya buat home titik PHP, ya kan gitu kan? Iya Pak. Oh, home. Nah ini. Nah kemudian saya modifikasi jadi kayak gini. Biar lebih enak ditengok Pak ya gitu kan Pak? Nggak pusing juga kita. Lebih enak ditengok Bi. Supaya dianya gini, supaya maksud saya itu bisa implementasi dari get kita ini bisa ditangkap. Jadi penulisan menunya jadi kayak gini. Nah pas di latihan 67 ini kan saya sudah praktikkan tadi. Kalau menggunakan get, hasilnya jadi kayak gini nih, ya kan? Jadi karena kita menggunakan get, kita tidak perlu lagi menggunakan form. Form ini tidak perlu kita buat. Kita hanya perlu membuat link, alamat link dengan menampilkan parameternya. Ya, saya buatlah di sini indeks. Nah, jadi di waktu kita klik home, perginya tetap ke indeks. Pergi ke indeks sini, tetap ke indeks. Berarti walaupun di indeks, nanti diklik indeks lagi. Ya, paham kan? Kalau fungsi dari sebuah link itu, klik link, maka perginya ke tempat yang langsung tempat yang tuju. Oke, paham Pak. Nah, kalau yang kemudian Pak, waktu dia pergi ke indeks, dia bawa parameter M. Yang M-nya apa? Bernilai home. Ya kan? Nah, dari nilai home ini akan kita olah lagi di bagian konten. Nah, karena di indeks ini ada konten ya. Konten kan? Iya, Pak. Nah, ada konten sini, makanya ini juga masuk ke dalam indeks. Di bagian konten ini, nilai M tadi kita tangkap. Nih, menggunakan iset. Sama kayak di latihan 6, kita nangkapnya di bagian bawah. Nih, nangkap dari sini bisa, nangkap dari sini bisa. Nah, nangkapnya ini, iset, get nilai. Nah, ini saya modifikasi. Saya taruh di sini. $M, get. Nah, itu dari mana ya? Dari menu tadi. Waktu kita klik menu, ya dia ngirim ini. Nah, itu kita tangkap sini. Nah, jadi home. Di home, maka kalau misalnya kita klik menunya home, ini klik tek gitu ya.
Nah, home, maka dia kan bawa M nih, bawa M yang nilainya home. Nah, saya contohkan gini nih. Ini saya klik home. Nah, ini kan dia bawa nilai home nih ya kan? M sama dengan home kan? Nah, home-nya ini akan ditangkap sama konten. Home ini. Nah, kalau ini M-nya nilai home, maka dia langsung diincludekan di home TTP-HP. Gitu aja seterusnya. Misalnya ada 100 halaman, teman-teman buat aja di bagian menunya ini penulisannya sama. Gitu. Saya bisa dipahami ya? Bisa Pak, makasih Pak. Oke. Ada yang lain ditanyain? Gus? Masih error, Gus? Kalau Iqbal paham lah ya, Bal ya? Kan mainan sehari-hari juga, Bal. Enggak juga, Pak. Sambil belajar juga nih. Enggak lah, kan kalau ngehack apa tuh kan pakai itu juga ada kan? Iqbal paten itu Pak ya. Iya, paten di Iqbal itu. Boleh lah berguru dengan Iqbal. Apa lagi deh? Kayaknya proyek kita ya cuma ini sih ya untuk hari ini. Jadi kalau yang belum paham silakan ditanyakan. Bagus gimana, Gus? Kadang error, kadang enggak Pak, masih. Kadang error, kadang tidak. Ini apa namanya tuh? Laptopmu bisa share screen enggak, Gus? Saya zoomnya pakai HP Pak. Waduh, Gus tadi bilang kemarin pakai laptop. Terus nanti susah pelajarinya Pak. Errornya di mana, Gus? Apa tulisan errornya? Di about Pak. Di about. Bentar. Di apanya, Gus? Konten, nilai. Biasanya error tuh kalau misalnya gini nih, yang profilnya bukan M, N gitu. Kita save. Kemudian kita refresh. Nah, yang tadi saya kirim ini apa ya? Di indeks untuk klik profil itu bukan M tapi N. Kita refresh. Klik. Nah, itu N kan. Maka dia tidak tampil di bagian home. Dan tidak terampil halaman profil tadi. Kenapa yang tampil home? Ya karena saya buat pilihan ininya di bagian konten ada LC. Kalau si 3 kondisi ini tidak ditampilkan, maka tampilkan yang ini. Ini ada di beberapa program, ada juga yang pakai model switch. Switch ada tuh. Saya lebih suka pakai if else. Mana, Gus? Masih error? Masih di ini Pak, di sini juga. Salah ketik. Aduh. Ya, salah ketik emang ngeri, Gus. Gus. Tidak apa-apa lah, banyak salah tuh makin bagus sebenarnya, Gus. Daripada pertama nyoba langsung benar kita kan kita kurang paham. Kok tahu-tahu benar gitu. Arif, gimana Arif? Bisa ya? Bapak, saya lihat codingan yang di konten itu Pak. Lihat codingan yang di konten itu. Yang mana, Rip? Codingannya mana? Bagus, Pak. Yang di konten, bagian konten. Konten ya, konten. Nah, gini aja sih, Rip.
Gimana, Rip? Udah bisa? Saya. Yunda, gimana Yunda? Katanya kan sudah pindah kemarin dulu, katanya bilang kan dari tapi masih terdaftar friendly, coba cek lagi ke sekolahnya, saya bilang gitu lah. Kirim lah screenshotnya nih. Heru gimana Ru? Aman Ru? Aman Pak. Halo, suara pas tuh. Gimana? Ada pertanyaan atau kesulitan Ru? Sudah bisa Pak. Hah? Sudah bisa Pak. Tidak bisa? Sudah bisa Pak. Oh sudah bisa. Oke. Ismi, gimana Mi? Aku tuh banyak dari Bekasi salah satu bukan bapaknya namanya kita betul pada sekolah. Ismi ada? Jadi kan aku cari kan kamu aku telepon aku deh, aku kemarin nengok tahu kakak anak kelas 10. Nah, aku taruh ya dia ngecek data anaknya. Oke, ini ya kita buat ini menu konten atau apa lagi kita mau nambahin inilah ya, pertama satu halaman deh, halaman kita buat dulu halaman misalnya anggota, kita buat halaman anggota. Caranya gimana? Pertama teman-teman buat dulu halaman baru. Di sini tambah klik new file, kita save, kita buat di sini misalnya anggota .php. PHP ketik klik save. Nah, kita buat saja sini p anggota. Save. Next, di ini sudah kita buat satu halaman dengan anggota. Kemudian kita masuk ke bagian menu. Kita tambahkan di sini tab, dan kita ketik indeks, ketik PHP dan tanda tanya, dan kita kirim M ya, M sama dengan anggota. Ini anggota. Resep. Kalau ini sudah tadi kita buat halaman anggotanya, kemudian ketemu sini anggota, dan kita refleksikan di bagian konten. Kita tambahkan else if-nya untuk bagian anggota. PHP. Step. Kita refresh. Ini ada anggota. Kita klik anggotanya. Ini ya anggota. Misalnya di bagian anggota saya mau tambahkan sebuah tabel anggota. ID, PR, ID, nomor, ID, nama, ID, tempat lahir, misalnya. Kemudian tambahin misalnya TD, tanggal lahir, tambahin misalnya lagi tanggal lahir, oh ya jenis kelamin misalnya TD, TD lagi. Halaman
alamat, nanti dia lagi, misalnya nomor HP, nanti dia lagi email, save, copy, pastikan deh. Kita copy dan kita pastikan di bawah sih. Nomornya misalnya 1, namanya Putra, saya tempat lahir misalnya Jambi, tanggal lahir misalnya gitu. Jadi samarin deh, kelamin, laki, alamatnya, jalan, saya, sudah, di 3, HP misalnya, 08, email di @gmail.com. Tap dan kita klik bagi anggota. Dan kita misalnya buat juga. Ya, Bi? Kalau untuk anggota ini Pak, tidak bisa otomatis berurut Pak ya, harus kita buat satu-satu Pak ya. Apanya nih? Isian itu Pak. Oh, isiannya sebenarnya sih bisa, Bi. Kalau kita udah pakai database. Oh, karena gitu ya. Pakai database ya manual dong. Nanti di pertemuan keberapa ya, Mam? Asal besok kita udah pengenalan database ya. 11, mungkin di 12 sudah pakai otomatis lah. Iya Pak, kalau misal itulah kalau nengok kayak gini bakalan lama kerja kita jadinya Pak. Iya dong. Ini kan statis. Ngapain kita belajar pemrograman ke statis ini? Iya Pak. Dan juga kalau misalnya untuk desain sih, besok kita juga udah pakai desain yang kayak gini sih. Kita udah pakai template aja. Jadi di awal-awal pertemuan 11 kita pakai template. Oke, step ini. Kalau gini kan repot dong ya. Kita buatin. Tapi yang penting sih paham juga apa namanya tuh caranya. Walaupun nantinya kita pakai program yang sudah ada. Kalau kita ini Pak, program alat industri gitu Pak, lebih kurang gini juga Pak ya caranya, atau beda sama sekali Pak? Kalau pakai pemrograman web ya sama sih, cuma lebih canggih lagi gitu di. Ya, kan misal kayak alat-alat pemrogramannya, lebih security lagi. Ini kan dasar nih. Nanti kalau setelah belajar web ini kan ini web dasar ya, web dasar, kemudian lagi tingkatin lagi pengenalan framework, baru lagi security dan kan banyak beberapa kekurangan yang ditambahin lagi, gitu-gitu aja. Yang penting dasar ini harus paham dulu sih kalau sampai kita menggunakan framework. Nanti di framework ada lagi namanya code editor, ada lagi Laravel. Biasanya dasarnya. Oke, yang saya bilang di awal tadi, minimal kalau ingin menguasai pemrograman web harus 3. Yang pertama itu HTML-nya ya, HTML harus bisa. HTML itu dasar dari sebuah pemrograman web. Walaupun sebelum dikatakan pemrograman tidak bisa juga sih HTML, karena ada di HTML tidak bisa kalkulasi, cuma tampilan aja, nampilan ini table, nampilan div, link, nah gitu-gitu aja. Nah yang pemrogramannya itu di JavaScript sama yang di satu lagi di PHP.
Walaupun pemrograman web lain banyak sih. Tapi yang umum, yang banyak ininya, yang banyak programmernya, yang lebih terbuka itu PHP. Oke, gini bisa ya. Nama, apa. Oke, sambil ini ya, nanti tugasnya jangan lupa nih. Nanti saya cuma ngirim buka assessment aja. Jadi teman-teman udah paham ya dikirim apa ya untuk tugas ke-10 ya. Jadi teman-teman kirim pertama source code-nya, di copy aja masuk ke Word. Kemudian tampilannya ya, tampilan dari 66-nya itu. Tapi udah usah besar-besar, kecil-kecil aja. Bisa paham ya untuk tugas kali ini? Insya Allah bisa, Pak. Nah, ya sebelum nutup pertemuan kita, besok kita mungkin tidak pakai model-model gini ya. Jadi teman-teman siapin ini dulu untuk pertemuan ke-11. Teman-teman bisa ketik di Google kayak gini. Mencari aja misalnya template. Template misalnya besok untuk admin ya. Untuk admin, Bootstrap, misalnya gratis. Nah, teman bisa download di salah satu ini ya, ada satu situs atau di Bootstrap admin. Ini lumayan bagus. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Nah, yang untuk ngolah-ngolah ini kita pelajari di pertemuan ke-11. Jadi besok kita tidak buat lagi ya, yang buat ya lucu-lucuan ini. Jadi besok kita udah yang pakai yang bagus, pakai template. Tapi untuk memakai template ini minimal pengetahuan kita tentang CSS sama HTML itu lumayan ya. Minimal tahu padding, tahu batas-batas HTML-nya, batas-batas CSS, penggunaan class, penggunaan ID. Nah, wajib juga walaupun kita gunakan template yang sudah dibuat orang lain. Misalnya contohnya nih, yang sudah saya download tadi pagi. Untuk saya buat sudah saya download, kemudian saya simpan di bagian temp. Ini ya, admin LTE. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ya, nah, udah jadi sih. Nah, ini udah jadi, udah ada link. Kalau kita pingin sebuah form, nah, kita tinggal copy aja. Nah, ini udah ada formnya, udah cantik, udah kasih warna-warni. Nah, yang repotnya itu apa? Repotnya kita gunakan satu-satu ini kadang-kadang kurang sinkron. Ya harus hati-hati besok. Nih, misalnya kita mau pakai apa nih? Mau pakai kayak Bibi bilang tadi ya, table. Udah ada table, udah ada table. Pakai simple table ada. Ini simple table, udah bagus bentuknya. Udah seperti ini lagi deh. Yang tadi. Ada gini lagi, udah cantik ya. Atau yang misalnya udah pakai jQuery-nya, pakai data table. Ini ya, nah, sudah ada seperti ini, udah ada. Bisa kita pakai juga ini, udah ada pakai searching-nya di sini. Nah, jadi teman besoknya jangan lupa teman-teman download ini nih, admin LTE. Caranya ya di sini ya, kayak tadi itu. Ketik di Google template admin Bootstrap gratis, lalu cari nih admin LTE, di download ya hasilnya. Kemudian setelah di download, di ekstrak, letakkan di htdoc ya, pertemuan ke-11. Bisa paham ya? Ada yang perlu ditanya enggak untuk besok?
Biasa kita ini nih untuk buat halaman satu-satu yang cantik. Gunakan template admin LTE. Bisa dipahami ya, Bi ya? Nunutnya ya. Halo. Iya, Pak. Gus, bisa Gus. Bisa dia jangan lupa di-download dulu Gus ya. Ya, Pak. Kalau tidak paham sih bisa ditanya. Setelah ini juga boleh ditanya via WA, via grup. Ya materinya batas ini sih. Ada pertanyaan yang lain? Pada